Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, hari ini gue akan tampil dengan konten yang berbeda. Pernah gak sih lo mikir tentang salah satu hal yang lo pelajari di sekolah, terus lo tiba-tiba kayak sadar gitu tuh, ngapain ya lo belajar gituan di sekolah? Apa sih faedahnya buat hidup lo sekarang? Semisalnya nih, kita bahas tentang Perang Pasifik. Itu kan terjadinya ketika Jepang menyerang Pearl Harbor tahun 1941 sampai September 1945. Nah coba deh, pelajaran kayak gitu tuh ada nggak faedahnya dalam hidup lo? Pernah nggak lo nih ketika wawancara ditanya oleh HRD, Dek, Perang Pasifik itu kapan ya? Pernah nggak? Atau pas lo ngerjain sesuatu tuh, pas lo ketemu calon mertua gitu, pernah nggak ditanya sama calon mertua, Dek, Perang Pasifik itu siapa yang menang ya? Kan nggak ada ya gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak ada gitu kan. Terus harusnya seperti apa sih yang harus kita pelajari di sekolah itu? Nah, penasaran nih bro? Tenang aja, karena di video dan voice kita pada kali ini, gue akan cerita tentang manusia yang paling bertanggung jawab nih soal pendidikan di negara kita, Indonesia, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, Pak Soehardi Suryaningrat, atau biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama nih, gue menyampaikan dulu bahwa di zaman gue sekolah dulu, gue itu punya persepsi terhadap Ki Hajar Dewantara. Persepsi gue itu dulu, dia ini adalah seorang laki-laki Jawa yang kerjaannya cuma belajar budi pekerti luhur gitu, dari nenek moyangnya yang terdahulu untuk menjadi dasar pendidikan kita gitu. Ya itu, ya gimana ya, enggak. Kenapa saya bertanya seperti itu ya? Kenapa enggak gitu? Nama depannya aja Ki gitu. Terus dikenal dengan 3 kalimat saktinya dalam bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia, yaitu, masih ingat nggak lo? Ya, kita ingatkan ya. Ing Arsusung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Nah, kurang aki-aki Jawa apa lagi gitu. Sudah medok, dan begitulah persepsi orang-orang yang tahu tentang Ki Hajar Dewantara. Ya, itu persepsi gue dulu. Dan ada nggak ketika lo di sekolah tuh diajari tentang bagaimana sih Ki Hajar Dewantara itu semasa muda dan lain sebagainya? Enggak kan? Ya kita cuman pernah mendengar aja Ing Arsusung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Puri Handayani. Cuman itu aja yang kita dengarkan. Nah, jadi gini nih men, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini tuh jauh banget dari sosok itu, dari sosok aki-aki yang gue katakan tadi itu. Ki Hajar itu anak bangsa yang jenius bro. Pas muda dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia pada saat itu. Lu bayangin nih, manusia pribumi di zaman itu bisa sekolah, ya syukur. Dia bukan syukur aja, dia bisa sekolah di kedokteran lagi bro. Ya pinter banget lah gitu orangnya. Tapi nih sayangnya nih, dia itu nggak cuman pinter nih, ya dia itu selain pinter juga berani ternyata. Tapi kenapa sayang ya? Ya Ki Hajar ini kan di kampus hobinya itu malah kritik pemerintah nih, pemerintahan Belanda, kesana kesini sampai akhirnya dikeluarin tuh dari kampusnya. Terus habis itu dia jadi wartawan. Dan makin jadi dia nulis yang tajam-tajam tentang soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda oleh Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Supaya apa? Supaya Indonesia tak rusuh dibikin oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ceritanya kan dia tuh dibuang di Belanda. Tahu nggak apa yang dia lakukan di sana tuh bro? Dia tuh malah belajar gitu. Lo pikir deh, zaman sebelum ada internet dulu yang namanya posisi itu menentukan prestasi kan bro. Dan di Belanda itu jelas-jelas tuh akses ke buku, ke tulisan orang-orang pintar dan bijaksana itu dari seluruh dunia itu berkumpul gitu. Dibandingkan dengan Indonesia itu jauh, pada masa penjajahan tuh jauh. Di sana gitu dia tuh belajar riset-riset terbaru di dunia pendidikan seperti filsafat, psikologi, dan banyak hal lainnya. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya. Teman-teman pasti kenal lah kurikulum Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai tuh di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Ya, terkenal dengan parentingnya gitu. Dan
dengan kecerdasannya, itulah yang dia rangkum kemudian dia bawa ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia gitu. Termasuk dia mendirikan salah satu taman siswa yang dia dirikan sendiri untuk memajukan kesejahteraan pendidikan yang ada di Indonesia kala itu. Nggak ada tuh miskin kaya semuanya sekolah di situ. Nah, jadi tuh gini dia bro. Dia tuh kan sering kongko-kongko nih, wah nongkrong-nongkrong gitu kan. Tapi nggak kayak nongkrong sekarang gitu. Dia tuh sering ngumpul-ngumpul. Ya di perkumpulan Selasa Kliwon gitu. Kumpulan geng ngobrol intelektualnya gitu deh. Kalau lo punya nggak geng kumpul ngobrol intelektual gitu? Kalau ada komen di bawah ya bro. Jadi tuh Ki Hajar Dewantara tuh bukan aki-aki kejawen yang lo pikir gitu ya. Malah dia tuh aktivis jenius ya. Aktivis jenius yang sangat konsen soal pendidikan pada masanya. Dalam video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget gitu buat diketahui sama seluruh makhluk yang ada di bumi ini gitu. By the way, ini bukan Triloka ya, atau yang kita kenal dengan Tru Uriandayani dan kawan-kawan. Karena ini fokusnya bukan di murid gitu. Tapi sekarang itu kita fokus di guru gitu. Ya, canda guru gitu. Gimana sih caranya mereka bisa mendidik siswa di kelas? Metode apa yang mereka lakukan? Kemudian seperti apa yang diharapkan oleh sekolah? Nah, ini yang lebih inti lagi. Dan ini biasanya sayang gitu, jarang untuk dipelajari di sekolah yang teman-teman mungkin ketahui sekarang gitu. Oke, hal pertama yang gue bahas dalam hal penting ini atau yang paling dasar adalah tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Coba deh, menurut teman-teman, pendidikan itu tujuannya apa sih? Buat bikin pinter gitu? Atau mencari nilai bagus? Atau biar dapat ijazah lalu cari kerja gitu? Nah, hal ini enggak seperti itu gitu. Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan dia adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya apa itu memerdekakan manusia, Ki Hajar Dewantara itu menjawabnya ada 2 poin penting besar. Yang pertama adalah selamat raganya, yang kedua adalah bahagia jiwanya. Nah, ini nih yang selamat dan bahagia seperti itu. Survive and happy. Wah, asik bahasa kerennya. Sebenarnya nih, kalau dipikir-pikir itu kan yang kita cari dalam kehidupan kita ini kan hanya 2 itu gitu. Selamat dan bahagia. Secara filosofis bahwa ini kan yang kita cari gitu, keselamatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Sekarang coba deh kalian lihat di sekitar kalian. Bayangkan orang-orang di sekitar kalian tahu nggak bagaimana cara selamat dan bahagia? Enggak kan? Mereka pasti mencari jalannya sendiri seperti itu kan. Padahal nih, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya ya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Apakah mengetahui kapan terjadinya perang Pasifik itu ngebantu lo buat selamat dan bahagia? Atau apakah tahu cara melakukan integral dan trigonometri itu bisa ngebantu lo belanja dan membuat lo selamat dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Enggak kan? Ya pasti makin mumet gitu kan. Nah, poin kedua yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Wah, dalam poin kedua ini ada 3 peran penting lagi. Peran penting pertama adalah memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Nah, ini peran penting yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar ini menyebutkan 3 peran itu seperti filosofi Trirayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semua itu berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Bahasa kerennya nih, everything is connected. Ya, asik. Contoh gampangnya nih kayak gini nih teman-teman. Kalau kalian berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira lingkungan sekalian itu atau lingkungan keluarga pertemanan kalian teman-teman itu pasti akan menjadi lebih baik nggak? Iya kan? Akan lebih baik kan? Nah, kalau misalnya nih di sebuah daerah keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia dan orang-orang baik, pasti menjadi daerah itu maju kan? Kalau di sebuah negara dan daerahnya itu maju, kalau di sebuah daerah itu maju, maka negaranya akan ikut maju. Dan begitu seterusnya.
efeknya akan sampai kemana? Ya, efeknya akan menjadi kembali ke kita, ke orang-orang yang di sekitar kita, masyarakat dan negara, terutama untuk anak-anak kita kan gitu. Asik, canda anak-anak. Ingat nih, memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga, dan memerdekakan satu keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah, serta memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa, dan terus saja sampai semua orang itu merdeka. Intinya apa? Pasti selamat dan bahagia. Itu kan inti poin pentingnya itu kan. Dan Ki Hajar Dewantara tuh menyampaikan hal yang seperti itu. Bagaimana sekolah itu bisa selamat dan bahagia. Anak-anaknya selamat, anak-anaknya bahagia, orang-orang tuanya selamat, keluarga-keluarga yang ada di sekitar itu selamat dan bahagia. Kan itu kan yang menjadi poin dasarnya. Sekarang tuh ada poin yang ketiga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, yaitu 3 icon. Wah, jadi tadi ada 2 poin, ada lagi dalamnya anak-anaknya ada 3 poin. Di sini ada poin ketiga adalah yang namanya 3 icon. Atau bisa dikatakan pendidikan itu harus continue. Kedua, konvergen, dan yang ketiga konsentris. Wah, ini yang paling penting. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sudah berpikir jauh sebelum itu. Dia berpikir tentang 3 icon ini. Dalam pendidikan itu kita tuh harus berkontinu. Artinya apa? Berkelanjutan. Yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di kemarin, yang di lalu-lalu. Ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, tapi terus berkelanjutan. Itu yang kontinu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi belajarlah terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain untuk menjadikan diri lebih baik seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah konvergen. Artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambil semua sumber. Ambillah ilmu itu sama semua sumber. Karena apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita tak ingin menjadi orang yang stagnan atau hanya berjalan di tempat. Maka ambil. Kan katanya buku adalah jendela dunia. Kenapa kita tidak ambil dan baca buku itu semua untuk membuka dunia-dunia yang ada supaya kita bisa mengetahuinya. Tambah terus, upgrade terus. Dan itu yang disebut, dan itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Namun kita tidak boleh mengasingkan yang poin ketiga. Wah, 3 icon yang ketiga itu adalah 3 icon konsentris. Wah, tapi sebelum ke icon konsentris, Ki Hajar Dewantara ini banyak mengambil konsep-konsep luar. Konsep-konsep yang diambilnya seperti Dr. Maria Montessori dan Froebel yang banyak tentang parenting dan lain sebagainya. Ya, konsep-konsep kurikulum parenting dan lain sebagainya. Namun yang ketiga tadi kita ingat, apa itu? Konsentris. Ya, ini adalah hal yang paling penting yang harus kita pelajari dan harus menjadi filter kita. Kenapa? Karena ketika kita belajar mencari ilmu secara konsentris, belajar dari luar tuh boleh aja gitu katanya Ki Hajar Dewantara, harus malahan gitu. Tapi jangan lupa disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ya, harus sesuai dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Makanya ini sangat menyentuh, ya, konsep Ki Hajar Dewantara ini sangat menyentuh kehidupan berbudaya Indonesia. Sekarang kita sudah kenal dengan internet. Kita sudah bisa mengakses semuanya. Tetapi kenapa sampai hari ini kita belum bisa menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia pendidikan? Padahal cita-cita bangsa kita itu jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun kita melaksanakan ketertiban dunia, tapi kita harus cerdas dulu gitu. Ya, itu tujuan yang disampaikan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Oke teman-teman, BTW, gue nggak bilang ya bahwa belajar teori termodinamika bukan nggak penting gitu. Teori trigonometri dan lain sebagainya bukan nggak penting, sejarah bukan yang nggak penting. Tapi kita lebih kepada inti dari pendidikan itu. Ya, yang terpenting itu apa? Yang tadi yang kita bahas. Inti dari pendidikan itu hasilnya, outputnya kemana?
kita akan tetap mendapatkan proses, tapi tujuan output kita itu kemana. Itu yang menjadikan sekolah itu penting. Jadi ingat nih, gue punya 3 pesan untuk gue dan teman-teman semua. Yaitu jangan lupa untuk belajar bagaimana caranya bahagia. Yang kedua, kita harus membangun lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Supaya lebih membaik dan membuat hidup kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, pelajaran hidup yang bisa kita ambil adalah belajar di semua sumber, tapi tetap ingat, sesuaikan dengan konteks kehidupan kita sama-sama. Karena kita hidup di Indonesia, maka ilmu yang dari luar harus kita filter. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian celotehan saya untuk filosofi ini. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Kalau memang suka, silahkan like. Kalau memang ingin berbagi, silahkan share. Dan kalau ingin berlangganan, ya tidak perlu bayar. Cukup subscribe aja channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.